Yo, balik lagi bersama AM Motovlog. Gimana kalau kita bahas nih si Aster. Ini di garasi kosan ya, jadi banyak motor lewat. Maaf kalau suaranya ganggu. Pemakaian 2,5 tahun dari Aster, si Supra GTR saya ini. Kita cek dulu untuk odometernya. Di sini total 44.721 km. Ini untuk trip 2300. Ini biasanya saya pakai buat mantau oli. Langsung aja ya, untuk Supra GTR ini sendiri, kenapa saya beli Supra GTR 150? Yang pertama karena motor ini jarang ada yang punya. Itu pilihan pertama seperti itu. Karena saya sudah bosen sama Matic, karena sebelumnya pakai Matic terus ya, kalau kalian bisa lihat. Pilihan keduanya karena sebelah sini clear groundnya antara aspal sama undercowlnya itu lumayan tinggi. Ketiga itu adalah ergonomi ridingnya, ergonomi segitiga ridingnya ya, itu khas bebek banget, yang bisa dibilang nyaman untuk perjalanan jauh. Karena beli motor ini itu untuk saya ngojek. Orang lihat pertama kali itu pasti lihatnya ini motor bebek, tapi kalau sudah naik ke atasnya baru kelihatan kalau footstep belakang, dudukan belakang itu tinggi banget. Untuk ngelabuin orang sih, ngelabuin konsumen kayak ibu-ibu gitu, itu biar masih mau naik motor ini. Meskipun ini basicnya adalah mesinnya motor laki, mesin berdiri ya, bisa kalian lihat. Dan mesinnya sendiri itu untuk CB 150R, CBR, Sonic dan Supra GTR itu sama, tapi beda di settingannya. Oke, berikutnya untuk penggantian. Selama 2,5 tahun ini dengan kilometer 44 ribuan, apa aja yang sudah pernah diganti di motor ini? Si Aster udah pernah ganti apa aja sih? Kalau untuk pemakaian sendiri, dibuat ngojek, dibuat touring, ya pakai Aster. Untuk penggantian pertama yang saya lakukan untuk pemakaian ya, itu dulu pertama kali yang saya ganti karena pemakaian itu adalah rantai bawaan motor. Itu hanya bertahan sekitar 11.000 kilometeran, 10.000 kilometeran segituan lah. Jadi waktu itu sudah mau tembus 1 tahun. Jadi untuk prepare si Aster, saya bawa ke Honda Bagger D 2018. Itu rantainya sudah mulai berisik, makanya saya ganti. Dan ini rantai yang ketiga. Ini sudah rantai yang ketiga. Nah, kemarin pulang dari Lampung 2020 Februari, itu habis touring ke Lampung dan saya kehabisan chain loop. Dan memang motor dipakai touring, hujan kering, saya telat untuk ngelumasin rantainya. Jadinya ya mungkin karena pelumasannya kurang itu. Ini yang pertama, rantai ini diganti, itu karena pemakaian ya. Terus knalpot juga sudah pernah ganti selama ya sekitar 1 tahunan sih, sekitar 1 tahunan ganti knalpot, pakai knalpot racing. Untuk penggantian lain di sini, untuk suspensi depan ini pernah ganti seal sekali, itu pun karena efek dari crash. Jadi si Aster ini pernah crash berat ya, jatuh berat
Dan ini masih ada sisa. Ini saya lem besi, terus nih masih ada pecah. Dan untuk kones ya, untuk kones sendiri di Aster ini sudah penggantian yang ketiga ya, penggantian yang ketiga ini konesnya Aster ini. Sebelumnya tidak pernah ada masalah, karena habis crash itu ya, mungkin ada masalah di rangkanya atau seperti apa. Itu nyoba kones bambu, terus mungkin yang nyetelin masih kurang bagus, ganti racing ganti kones bambu lagi. Dan terakhir ini baru 4 bulan yang lalu saya ganti pakai kones yang biasa. Dan yang terakhir barusan sekali itu adalah ganti ban. Jadi ini ban masih baru jalan. Ini yang tengah ini masih ada karet yang bagian alur tengah ini masih ada. Jadi ini masih jalan, belum ada 100-an kilometer, masih belum ada ini. Untuk bannya saya ganti barengan, serisnya X1. Ukurannya depan masih sama, ini X1 NR88. Ukurannya masih standar 90/80 untuk depannya. Dan untuk yang ban belakang juga sama, pakai X1 NR88. Dan untuk ukurannya 130/70 ring 17, naik 10 ya, yang aslinya itu 120/70. Untuk penggantian part itu dan penggantian part lain itu karena akibat crash ya, lebih banyak penggantian part itu karena crash. Dan sekarang kita bahas part-part tambahan yang dikurangin, yang ditambahin, yang ada di Aster. Penambahan pertama kali yang saya lakukan itu adalah nih, center carrier. Ini resmi, aksesoris resmi nih Supra GTR, karena saya pengen ngelindungin bodi bagian sini ya, itu yang paling utama. Karena dibuat ngocek pasti bawa-bawa barang, dan ternyata center carrier itu punya cantolan sampai 6. Jadi persisi itu 3 cantolan. Dan berikutnya itu adalah nih tail TD ini punyanya motorsport, motor lagi ya. Saya akalin gimana caranya biar nempel, bisa dipakai di Aster. Dan karena saya lihatnya seneng aja, simple. Dan karena original spakbor originalnya saya lepas, saya wajib menggantinya. Dan ini udah spakbor yang kedua. Jadi yang pertama itu udah pernah saya posting juga di Instagram. Untuk yang pertama itu patah, jadi pas di sininya itu patah. Dan ini adalah penggantian yang kedua. Terus saya nambahin aksesoris ini ya. Niatnya pertama sih ya untuk biar nggak ngotorin yang bagian depan, tapi ya masih aja kotor. Penambahan aksesoris winglet ya, sebenarnya harusnya arahnya ke bawah, tapi karena ini bukan miliknya aksesoris Supra GTR, jadi ya saya pasin aja biar sinkron sama bodinya gitu aja. Jas hujan wajib bawa,
penambahan lampu untuk ya kalau main ke gunung dan segala macamnya. Ini lampu utama juga udah pernah ganti karena crash, ini ganti baru. Dan untuk lampu jauhnya saya kasih spotlight kuning biar agak membantu ya. Ini juga bekas crash, ada baret. Ini dalamnya itu adalah holder ya, holder yang saya masukin ke ini kayak anti air gitulah, tapi ya tetap airnya masih masuk. Ini bawa keripik ya untuk lap-lap. Ini bawa keripik. Nah itu holder saya, dan saya pakai charger ya, charger tambahan. Itu sudah plug in sama holdernya karena kebutuhan ngojek, butuh ngecas. Dan ini saya tambahin voltase, jadi saya sambil masih bisa ngecek akinya masih normal apa enggak, masih aman apa enggak. Ini juga bekas crash ya, peyang tapi masih bisa dibetulin, tidak perlu ganti. Ini udah pernah ganti karena pas waktu jatuh kan habis bawa penumpang. Nah ini jadi penyangga dan kalian bisa lihat sendiri nih. Dan ternyata ininya yang apa ya, bisa dibilang kayak ketekan ke dalam sana, jadi ininya bengkong. Ngambil dari punya temen yang dijual, saya ambil, saya ganti. Jadi ininya sudah saya ganti, cuman ininya masih yang lama. Nah kalau kalian tanya biasanya yang diotak-atik kan sebelah sini ya, kalau kelotok-kelotok ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini masih bawaan dari beli baru, itu masih belum pernah ganti. Bisa dibilang mesin sampai 2,5 tahun ini sampai 44 ribuan, hampir 45 ribuan. Mesin tidak ada pernah ada masalah ya yang kalian dengar di luaran, seperti mesinnya klotok-klotok atau apalah, itu nggak saya alami sama sekali sampai kilometer sekian. Baret-baret itu pasti karena udah pernah jatuh ya, itu pasti. Kayak gini, ini juga bekas jatuh tapi masih belum diganti. Apakah ini bengkong? Ya bengkong, tapi masih bisa diperbaiki lagi. Mesin nggak ada luka sama sekali. Kemarin jatuh, alhamdulillahnya mesin nggak kenapa-napa. Handle ini udah ganti karena jatuh. Nah ini bekasnya, ini juga saya ganti karena aslinya itu udah ngelupas catnya ya, catnya udah ngelupas berkarat, tuh udah saya ganti. Spion ini saya ganti yang ada sennya ya, tapi kemarin pas ke Lampung putus yang satu, jatuh di Pantura karena hajar jalanan gitulah, tiba-tiba lepas aja, nggak tahu saya lepasnya di mana. Cara ngakalinya saya biasanya saya kasih ini ya biar catnya nggak ngelupas. Ini juga bekas jatuh. Untuk yang lain-lain kayak kampas rem itu masih aman, belum ada yang diganti. Depan belakang baret-baret ya di parkiran lah. Ini bukan bekas jatuh. Pas kemarin jatuh itu nggak ada bekas sama sekali. Ini bekas parkir. Untuk speedometer itu sudah pernah diganti, tapi bagian utamanya itu masih belum diganti ya. Yang saya ganti mikanya bagian atas sama bagian bawah. Kalau di sini bisa dilihat, nah itu ada bekas luka lama
waktu crash. Nah itu ada baret-baret, itu bagian dalam. Karena bagian dalam tidak ada masalah, tetap saya pakai. Kalau kalian tanya, itu komsternya kok ganti sampai 3 kali. Nah, komster bermasalah itu setelah crash. Nah mungkin entah bagian apanya gitu ya, itu bermasalah, jadi komster diganti bolak-balik, mungkin bisa bertahan nggak lama, terus dia posisinya rusak lagi. Nah itu harus dicek up, harus dicek up rangkanya biar tahu masalahnya di mana, mungkin seperti itu, atau mungkin dicek up seperti apa. Untuk servis sendiri, servis gratisnya habis itu normal semua, servis sesuai. Walayung yung ada orang kirim air ke kosan. Nah ini servis rutin ya, sampai servis gratisnya habis itu saya nggak pakai servis rutin. Ini terakhir servis di angka berapa ya, di angka 20 ribuan lah, di angka 20 ribuan itu habis, udah terakhir servisnya sendiri ringan-ringan sih. Setelah servis gratis habis itu saya paling cuma ganti air radiator, itu di angka berapa ya, kemarin ada videonya penggantian air radiator. Terus untuk perawatannya kemarin di angka sekitar 20 ribuan, 22 ribuan, itu bersih-bersih tangki, terus injektor cleanernya, bagian injektor itu dibersihkan, dibantu sama teman-teman. Udah, itu terakhir servis. Iya, sama telepon bapak kos ya. Aduh, banyak yang gangguin. Nah, maaf ya untuk suara-suara backgroundnya. Disarankan untuk kalian rutin servis. Nah kalau untuk Aster ini tidak berlaku karena dia punya terapi khusus, ada vitamin-vitamin khusus yang saya campurkan ke oli mesin, ke bahan bakar. Jadi mungkin itu salah satu faktor untuk Aster jarang servis, mungkin itu karena kemarin cek di bongkar-bongkar segala macem tanpa bongkar mesin ya, itu si Aster itu masih lumayan bersih. Untuk tangkinya, injektornya, semuanya rata-rata masih bersih. Dan kalau kalian menganggap ini motor wah banyak yang diganti gini bla 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 bla, ya seperti inilah motor harian saya, motor touring saya pakai, nggak pilih-pilih medan. Jadi saya anggap wajar aja sih kalau ada kerusakan yang bisa dibilang kerusakan wajar sih, karena ya pemakaian saya sendiri. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri saya bilang masih di angka sekisaran 50 km per liter dengan berbagai perhitungan ya. Saya biasanya ngitungnya pakai full to fuel, jadi saya hitungnya, catat odometernya, saya isi full, terus saya habisin, saya isi full lagi. Nah seperti itu, dan saya hitung masih di angka rata-rata di angka 50, bisa boros di angka sampai 47 km per liter. Itu pun dulu karena kemarin sempat pakai knalpot racing. Dan untuk yang standar ini balik lagi di angka 50 sampai 50 km per liter, sampai di atasnya pernah 53 juga, 54 sudah pernah. Jadi untuk konsumsi bahan bakar dari awal sampai sekarang masih di rata-rata di kisaran seperti itu, karena ya balik lagi yang ngemudikan itu berpengaruh besar pada konsumsi bahan bakarnya. Nah mungkin ada pertanyaan lagi, spare partnya gimana? Spare part sendiri
untuk Supra GTR itu bisa dibilang ya gampang-gampang susah lah. Tapi untuk saya itu ada dua acuan ya untuk mencari spare part Supra GTR, itu di dua tempat. Yang pertama, karena saya di Jatim ya, saya di Jawa Timur, lebih tepatnya Sidoarjo Surabaya, itu saya biasanya nyarinya itu kalau udah mentok dan pasti ada, meskipun itu mungkin ada beberapa yang inden, dan itu saya pastikan masih bisa kita inden, kita dapatkan barangnya meskipun harus nunggu. Itu saya biasanya di Aero. Aero sendiri udah buka beberapa cabang, jadi kalian di dealer-dealer besar atau mungkin kalian cari di Google Aero di terdekat di kota Anda, itu kalian ke sana, kalian cari di sana, oke lah. Dan yang kedua itu di Honda Cengkareng, itu dia ada online shopnya juga. Kalian mau cari-cari spare part di sana lumayan komplit. Kalau saya sih pasti di Aero dulu, soalnya di Aero pasti saya nemu barangnya. Mungkin yang terakhir itu impresi saya selama pemakaian ini 2,5 tahun. Jadi si Aster ini adalah tipe eksklusif black matte ya, gun matte atau seperti apa penyebutannya ya, pokoknya ini eksklusif tahun 2017, hitam matte sama velgnya gold. Itu saya pakai selama 2,5 tahun ini. Jadi pembelian 2017 akhir, tapi suratnya keluarnya di 2018 awal ya, karena libur akhir tahun plus bla 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 itulah. Untuk perawatan ya sekelas 150 saya bisa bilang murah untuk ukuran saya, masih mampu untuk merawat si Aster ini. Dan mungkin ada yang tanya, itu kilometernya kok masih sedikit padahal dipakai buat ngojek harusnya tinggi ya, karena aktivitas sendiri ya, karena saya juga full gojek tapi ya juga banyak liburnya, karena ya ngojek, ngerekam, terus libur ngedit ya. Mungkin itu salah satu kendala saya. Bisa dibilang mungkin masih sama kayak motor rata-rata lainnya. Per tahun Aster sendiri saya hitung mungkin ya 20.000 kilometeran lah. Bisa dibilang juga nggak terlalu berat ya, beratnya mungkin saya ajak touring itu aja, kadang medannya yang berat atau mungkin penggantian oli yang ya saya punya aturan sendiri. Yang kemarin sempat tembus sampai 10.000 km saya pakai oli mesinnya. Itu cukup saya dan Aster aja yang tahu, dan teman-teman lainnya. Walayung gak ditoto galone, uncal-uncal nih, berisik cuk. Oke, kalau kalian ada pertanyaan monggo, mungkin kita bisa sharing-sharing. Jadi kalau kalian bilang rantainya berisik, kalian lihat video saya, kasih tunjuk di mana mesin saya kelotok-kelotok atau rantai saya berisik. Yes. Dan kemarin sempet rantainya berisik karena ya memang kena pandemi ini ya, pendapatan berkurang dan segala macamnya. Akhirnya tetap saya tahan sampai dapat uang, akhirnya baru saya ganti. Semua masalah yang muncul di motor itu satu, kalian gimana caranya merawat motor kalian. Dah, itu aja. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Saya Motovlog. Ketemu di video selanjutnya. Cus.